Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, masaihil kurama, habaibanal afadil, zu'ama anal a'izza, wabil muqaddimah pengurus takmir Masjid Nurul Iman Blimbing Sari, remaja masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya jamaah salat maghrib lan insyaallah dilanjutkan dengan salat isya. Semua baik yang sudah selonjoran maupun yang belum selonjoran, semua yang kami banggakan. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam ini kita masih bisa istiqomah sebagaimana yang kemarin saya sampaikan, al istiqomah sakilatun. Istiqomah itu berat. Wal istirahatu khafifatun. Kalau yang namanya ringan ya istirohah, atau istirahat mesti ringan, layeh-layeh. Tapi kajian ini tetap meskipun layeh-layeh ya sersan serius tapi santai ngoten. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya jamaah ingkang kula hormati, pada kesempatan malam ini ya sebenarnya melanjutkan masalah ibu hamil dan menyusui, statusnya dalam hal ketika meninggalkan puasa. Tapi karena tinggal sedikit, tema itu barangkali besok dilanjutkan pas membahas masalah zakat ketika dikemas dalam kajian buka puasa. Nah, pada malam ini kita tematik mengenai doa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelang Ramadan. Jadi reparasi hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai doa menjelang Ramadan tiba, itu ada unsur subjektif. Tujuan mereparasi, merubah matan bunyi hadis itu ternyata ada unsur makna lain dalam hadis yang aslinya, bahwa kita supaya sering atau istiqomah berziarah kubur kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Aslinya ngoten. Makanya di sini saya membawa kitab beda dengan yang kemarin-kemarin, Irsadul Ibad ila Sabilir Rasyad lil Imam Zainuddin Al-Malibari. Niki termasuk pengarang kitab Fathul Mu'in, Zainuddin Al-Malibari. Nah, beliau kan ngarang kitab namanya Fathul Mu'in, disarahi ini I'anatut Thalibin. Jadi memang mosok jenengan mboten percaya karo tiang-tiang riyin. Nek tiang-tiang ulama riyin, ulama salaf niku bener-bener ilmunya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ada semua pak hadisnya ini, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa menjelang Ramadan. Jadi Rasulullah niku khutbah terakhir di Jumat terakhir di bulan Sa'ban. Nggih, niki memang mboten Bukhari Muslim. Jadi serba repot nggih. Untuk kalangan-kalangan kita, kalau tidak dari Bukhari Muslim dianggap dhaif. Tapi di sisi lain, demi kepentingan mereka yang anti zikir tahlil mau memakai hadis yang bukan Bukhari Muslim, kan nggak adil namanya. Makanya jenengan kalau akhir-akhir ini kok mendapatkan SMS doa menjelang Ramadan, napa biasa niku bener, tapi kadang nggak pas kalau tujuan lain matan hadis isi, redaksi hadisnya dihilangkan. Ini yang kalau ada tujuan lain menjadi nggak baik. Napa? Barang siapa yang menjelang Ramadan terus tidak minta maaf kepada kedua orang tua, maka puasanya tidak diterima. Jenengan mendengar seneng mboten niku? Seneng, kula nggih setuju nggih.
Tapi menjadi tidak baik kok minta maaf nunggu menjelang Ramadan. Memang redaksinya mboten ngoten mangke. Yang kedua napa? Yang biasanya mendengar, barang siapa yang menjelang Ramadan tidak minta napa niku? Maaf kepada saudara-saudaranya. Jenengan mendengar niku setuju mboten? Setuju, wong minta maaf iku apik kepada saudara-saudaranya. Tapi nek memohon maaf kepada saudara-saudaranya hanya menunggu ketika Ramadan tiba, ngeten niki nggih mboten apik. Iya nek sampai Ramadan umure ngono. Jadi hadisnya itu panjang terus yang terakhir napa? Biasanya barang siapa, nggak tahu barangnya siapa nih. Seorang istri menjelang Ramadan, seorang istri tidak minta maaf kepada suami, maka istri tadi puasanya tidak diterima. Mboten enten hadis niku. Nek istri yang cerdas diedit SMS-e wau. Barang siapa seorang suami menjelang Ramadan tidak minta maaf kepada istrinya karena kesalahannya banyak, maka suami tadi puasanya tidak diterima. Bisa-bisa begitu. Nah, saya bacakan hadisnya ini dari Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya. Ngoten nggih? Annahu sallallahu alaihi wasallam maqol. Jadi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikan ngeten. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Lama so'adal mimbar, di hadis yang lain so'adal mimbar atau so'idal mimbaro, ketika Rasulullah mau naik mimbar, kira-kira naik mimbar ini berarti sholat nopo Pak? Nah, Jumat. Soalnya di sini memang tidak ada redaksi Jumat, tapi kita harus pinter untuk mensiakul kalam, kontekstual, ayat, teks sebelum dan sesudahnya. Ketika Rasulullah naik mimbar, fakola, ujuk-ujuk naik mimbar yang pertama. Tengriki enten mimbari pinten tingkat. Mpun kata kok teng Jogja dibeliin mimbar tapi tingkatnya niku tangga yang pertama amin. Tangga yang kedua amin. Tangga yang ketiga amin. Dipraktekkan mboten niki? Jadi ngeten, Rasulullah mau ada apa kok Rasulullah ujuk-ujuk amin, amin sampai 3 kali. Sahabat juga kaget, ini ada apa ya Rasulullah, nggak seperti biasanya mau naik mimbar khutbah kok ujuk-ujuk bilang amin. Gila, setelah selesai Rasulullah khutbah berarti saat sholatnya Jumatannya sekalian sudah selesai. Gila, ya Rasulullah, wahai baginda, innaka so'idal mimbar, sesungguhnya panjenengan pas so'idan iku naik, pas naik mimbar tadi fakulta amin 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 salah samarot, jenengan kok ujuk-ujuk ngendika amin 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 ping 3. Fakola, akhirnya dijawab oleh Rasulullah, gini sahabat, kamu nggak tahu kan siapa kira-kira? Ada apa ke ujuk-ujuk Rasulullah bilang amin? Napa niku? Dibisi Jibril. Makanya Rasulullah ketika mendapatkan wahyu kan, kalau ada orang yang nggak tahu kan menganggap Rasulullah itu orang gila gitu, yang nggak tahu, senyum-senyum sendiri, kadang-kadang serius. Itu kan mendapatkan bisikan wahyu, dapat wahyu, bisikan dari Jibril tadi. Tapi orang seperti kita nggak bakal bisa menjangkau tentang itu. Akhirnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika gini sahabat, inna Jibril alaihissalam atani, sesungguhnya malaikat Jibril mendatangi saya, mendekati saya pas saya mau naik mimbar. Kenapa saya pas tangga pertama kok bilang amin? Gini, malaikat Jibril ngendika ngeten, fakola,
Dibisi saya pakai karikatur. Mat Muhammad, ngoten nggih. Man adroka sahro Ramadan. Nah niki artinya. Muhammad, sapa wonge rungokno Mat Muhammad, sapa wonge sing menangi bulan Ramadan, sapa wonge sing bertemu dengan Ramadan besok. Ngoten nggih? Nggih. Niki hadis aslinya ada 3, satunya pas temanya, 2-nya adalah imbas daripada Ramadan itu. Nanti yang 2. Sapa wonge Muhammad sing adroka sahro Ramadan, menangi ketemu dengan bulan Ramadan. Diawali besok hari apa? Selasa nggih. Mumpun dekat nih. Falam yughfar lahu, ternyata dia tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan niku. Gitu? Ramadan itu kan bulan maghfirah, ampunan dari Allah, doanya dikabulkan, segera diampuni segala dosa kita. Famata, terus ternyata orang tadi kok sampai meninggal. Maksudnya di bulan Ramadan dia nggak sempat memohon ampun, di bulan yang mulia itu memohon ampun kepada Allah, sampai dia meninggal. Fadakholan naro, maka umatmu sing koyok ngono iku Muhammad akan dimasukkan ke dalam neraka. Fa'abadahu, bahkan Allah semakin jauh darinya Muhammad. Kul amin, aminono Muhammad, aminono. Pun paham boten karikatur kula niki. Fakultu, akhirnya sahabat saya bilang amin. Jadi redaksi dawa ngoten wau dibisiki. Mat, sapa wong mat umatmu, barang siapa yang umatmu menangi ketemu bulan Ramadan, ternyata dia nggak minta ampun dan nggak mendapatkan ampunan sampai dia meninggal, maka umatmu itu akan dimasukkan neraka dan Allah semakin jauh darinya. Amin umat. Amin.